Bunda, yang seringkali membuat hidup kita susah itu bukan keadaannya, tapi hati kita yang tidak pandai melihat pemberian Allah dalam hidup kita. Kalau kita sudah mentok nih hidup kita dan kita bingung, udah nggak ada lagi pertolongan, kita tuh udah Ustadz udah berat lah, maka udah saatnya biarkan Allah yang ngatur hidup kita. Kadang-kadang kita itu butuh masalah, Bunda. Untuk apa? Untuk dibesarkan dalam hidup kita. Kalau Bunda nggak pernah ditempa, kalau nggak pernah dikasih masalah, bagaimana caranya kita jadi orang besar? Tidak ada masalah yang berat, karena kita punya Allah yang maha besar. Yang jadi masalah apa coba? Kita tidak menghadirkan Allah dalam masalah hidup kita. Jadi kalau sekarang Bunda dikasih masalah, banyak masalah, kalem aja. Bunda yang dirahmati Allah, ada satu doa yang doa ini dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa menyeberangi lautan dengan Bani Israel. Yang dalam beberapa keterangan doa ini juga bisa kita bacakan ketika kita sedang mengalami kondisi yang sulit luar biasa. Jadi sudah mentok, sudah sulit, sebagaimana gambaran Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu dikejar oleh pasukan Firaun. Jadi serba bingung kondisinya, serba sulit kondisinya. Nah, ada satu doa yang mudah-mudahan Ahilman ingin mengawali kajian kita dengan menyampaikan kepada Bunda satu doa ini. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang sulit, sedang punya masalah, kita bisa mendapatkan jalan keluar di balik masalah kita. Ini doanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau Bunda sedang ngerasa sempit, ngerasa sulit, ngerasa susah, coba amalkan doa ini. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, segala puji untukmu ya Allah. Bunda, yang seringkali membuat hidup kita susah itu bukan keadaannya, tapi hati kita yang tidak pandai melihat pemberian Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita, kan? Yang kurang siapa? Yang kurang kita. Jadi nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita, yang kurang kitanya aja. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Jadi kalau kita memahami semua yang Allah berikan kepada kita itu baik, maka tidak akan pernah ada perasaan di hati kita sakit, sulit, capek dengan keadaan ini. Kenapa? Karena kita percaya yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Makanya Bunda punten ya, kalau ada yang baik-baik, balikinnya ke siapa? Ke Allah. Tapi kalau ada yang buruk, balikinnya ke siapa? Ke kita. Dan apa-apa yang baik yang menimpamu, itu semua dari Allah. Dan apa-apa yang buruk yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Kalau kita dapat kebaikan, ini semua karunia dari Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk bagi kita, ini gara-gara dosa saya masih banyak, Ustaz. Allah sedang ingatkan kita dengan musibah yang datang kepada kita atas kesalahan kita. Makanya Ahilman seringkali mengajarkan kepada Bunda ya, kalau ada orang lain yang ditimpa kesulitan, Bunda katakan dia sedang diangkat derajatnya sama Allah. Tapi kalau kita yang sedang ditimpa kesulitan, kita jawab Allah sedang ngingetin kita karena dosa yang pernah kita perbuat. Itu yang paling penting bagi kita. Maka dalam doa ini yang pertama apa? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, pujian hanya untukmu. Kalau aku dapat nikmat, semua darimu ya Allah. Kalau aku dapat sesuai yang aku inginkan, semua darimu ya Allah. Maka orang yang pandai bersyukur, Bunda, kata kuncinya adalah bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita.
Bunda mikirnya pengen punya anak yang soleh, betul apa enggak? Tapi sama Allah diuji dengan anak yang kurang soleh. Dalam kacamata kita mungkin enggak baik, tapi boleh jadi dalam kacamata Allah, Allah hadirkan anak yang kurang soleh karena Allah sedang siapkan pahala sabar kepada bunda. Suami bunda marah-marah, kesel apa enggak? Capek apa enggak? Sakit atau tidak? Mungkin capek, mungkin sakit. Dalam kacamata kita ini enggak baik, tapi ingat, boleh jadi Allah itu menghadirkan suami bunda yang kurang soleh tadi dalam rumah tangga kita karena Allah sedang siapkan pahala surga dari suami kita itu. Jadi bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi apa? Kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik. Kemudian kita minta lagi sama Allah, wa ilaikal mustaka. Apa artinya? Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengadu, kami mengeluh. Ingat bunda, jangan mengeluh kepada manusia. Barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia mengeluhkan hidupnya kepada manusia, berarti dia tidak percaya kepada Tuhannya, tidak percaya kepada Allah. Apalagi ngeluh di sosial media, ngeluh sama orang aja satu persatu tuh nggak boleh, apalagi update di sosial media yang semua orang baca. Bunda, kalau kita bikin status sosial media yang baik-baik, yang positif-positif, jangan mengeluhkan kegelisahan kita di sosial media. Kenapa? Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya dengan itu. Jadi kalau bunda sekarang update status yang kurang jelas begitu gitu ya, yang menggelisahkan kita, ya ngapain? Orang yang benci sama kita seneng nggak? Seneng dia. Di doa tadi kita diajarkan wa ilaikal mustaka. Ngadunya sama siapa? Ngeluhnya sama siapa? Hanya ke Allah. Kalau ke manusia, ada batasnya. Telinga kita mendengar orang lain curhat ada capeknya. Kita curhat sama Allah, ngadu sama Allah. Ingat ya, barang siapa yang mengeluhkan urusan dunianya kepada manusia, maka di pagi hari itu dia boleh jadi tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, wa antal musta'an. Apa artinya? Dan hanya Engkau yang bisa nolong kami ya Allah. Bunda, kalau kita sudah mentok nih hidup kita dan kita bingung, udah nggak ada lagi pertolongan, kita tuh udah, Ustadz udah berat lah, maka udah saatnya biarkan Allah yang ngatur hidup kita. Ingat ya, kadang kalau kita lagi ngadepin masalah suka bilang gini ya, Ustadz kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Kadang-kadang suka begitu tuh. Ingat bunda, analoginya tuh kayak mobil ya. Mobil itu kan kaca bagian depan kalau kena debu, kotoran, jalannya kelihatan apa enggak? Enggak kan? Tapi jalannya ada enggak? Kelihatan atau tidak? Pertanyaan Ahilman, berarti yang kudu dibersihkan apa? Debunya atau jalannya? Debunya. Jalannya ada apa enggak? Percis ketika bunda punya masalah, jalan keluarnya ada, solusinya ada, tapi barangkali nggak kelihatan. Kenapa? Mata kita tidak membuka, hati kita sempit. Kenapa? Karena kita lupa menghadirkan Allah untuk menolong kita. Tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat, karena kita punya Allah yang maha besar. Yang jadi masalah apa coba? Kita tidak menghadirkan Allah dalam masalah hidup kita. Makanya punten bunda, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita menghadapi masalah itu. Karena masalah itu singkatan masalah, masa mengenal Allah. Jadi ada masalah nggak dengan masalah? Tidak ada. Karena konsekuensi hidup itu punya masalah. Kalau kita nggak mau punya masalah, jangan apa? Jangan hidup. Ini penting nih. Jadi kalau sekarang bunda dikasih masalah, banyak masalah, biasalah, kalem aja. Dan ingat ya, jangan seakan-akan kita yang paling punya masalah sendirian. Konsekuensi hidup itu punya masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah apa? Sikap kita menghadapi masalah. Kadang-kadang kita itu butuh masalah bunda. Untuk apa? Untuk dibesarkan dalam hidup kita. Kalau bunda nggak pernah ditempa, kalau nggak pernah dikasih masalah, bagaimana caranya kita jadi orang besar, bisa kuat dalam hidup ini?
Makanya sering Ahilman sampaikan ya, kalau sedang punya masalah, jangan minta dikecilkan dulu masalah kita, jangan minta dihilangkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Kenapa? Kalau masalah kita besar, berarti kita di hadapan Allah besar. Jadi bunda jangan bandingin sama orang masalahnya. Ah bunda mah enak begini-begini, nggak usah, sama semuanya juga. Berarti kalau hari ini bunda sedang punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, di ekonomi, apapun itu, yakin wa antal musta'an. Siapa yang bisa nolong kita? Allah. Kenapa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita nggak punya daya upaya, nggak punya kekuatan. Yang punya itu siapa? Allah. Itu diamalin setiap habis sholat ya, setiap pagi boleh juga tuh, agar hidup kita nggak banyak ngeluh dengan kehidupan kita, insya Allah.